Apakah ini bisa dibilang final yang ideal? Karena Inter Milan tuh banyak yang bilang nih faktor lucknya lebih gede. Karena lawan City tuh susah-susah. Milan sempat friendly match lawan AC Milan, kayak gitu-gitu. Kalau City dibilang nggak punya DNA Champions, pelatihnya punya DNA Champions. Iya. Ini satu final klub keempat. doang. Final keempat ini ya. Iya. Pelatihnya punya Messi gitu. Gitu. Dengan pencapaian impresif yang dilakukan City selama ini, mereka terlalu overconfident. Sebenarnya yang menarik ini bukan cuma Pep Guardiola ingin membuktikan bisa juara di Liga Champions, ini juga pembuktian Liga Italia ya, yang 3 kali final itu di tahun ini baru udah 2 tim gugur. Gagal. Halo semuanya, balik lagi di Ransportainment dalam acara Kick and Runs bareng Afif Safi di sini dan tentunya ada komentator-komentator kesayangan kita. Terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen dan subscribe channel YouTube Ransportainment. Kalau buat yang belum nonton video kemarin bisa ditonton di channel YouTube Ransportainment. Nah, hari ini ya Afif Safi di sini kita bakal seru-seruan lagi bahas final Liga Champions. Nah, ini akan tersaji nanti Minggu ya, Minggu jam 2, 11 Juni 2023. Nah, kali ini masih bersama Om Supriyono dan Coach Bes. Wih, ya Om. Ini tangan Sehat pegel nggak? dong. Tangan, habis tanda tangan. Tanda tangan. Tebel ya? Iya. Gila, tinta sampai habis tuh tanda tangan tuh. Nah, kali ini kita bahas final Liga Champions Manchester City berhadapan dengan Inter Milan. Nah, ini 11 Juni, kalau kita tarik dulu ya. Mungkin dari perjalanan kedua tim, apakah ini bisa dibilang final yang ideal? Karena Inter Milan tuh banyak yang bilang nih faktor lucknya lebih gede. Karena lawan City tuh susah-susah. Milan sempat friendly match lawan AC Milan, kayak gitu-gitu. Gimana perjalanan dua ini final yang ideal atau enggak, Om Supri? Ketika berbicara final ideal, ya mungkin ya dengan pencapaian City ya tidak ideal karena Inter kan terakhir di 2011 mereka juara, kemudian juga pencapaian mereka di fase grup, kemudian juga sampai ke fase final pun kan sebenarnya mereka juga bertemu dengan Bayern, kemudian dengan Barcelona, tapi kuncinya mereka mampu mengalahkan Barcelona, kemudian di semifinal mengalahkan AC Milan. Artinya mereka berprogres, mereka mempersiapkan mentality yang luar biasa dengan Coach Simone Inzaghi. Bagaimana kita ketahui Inzaghi juga memiliki pencapaian yang baik juga. Dia menang terus di final dalam tuh. Dua final itu kan Copa dapet ya kan. Artinya apa? Artinya tim ini juga tidak bisa dipandang remeh. Artinya mampu pastinya nanti di final nanti mengejutkan. Walaupun City mampu cetak 31 gol. Ya. Dari rasio kebobolan mereka juga sangat minim. 12 Tapi ini final loh. Ya kan? Satu Tidak kali hanya bertanding. berbicara taktikal ya kan. Iya. Tapi bagaimana mentality yang kuat, bagaimana konsistensi dalam 45 menit ataupun 90 menit ya kan. Ini akan pasti menjadi final yang sangat ya intensif lah dalam sisi ofensivitas. Nah, nanti kita bahas lagi taktikal lebih dalam, tapi melihat final ini kan kita lihat Manchester City benar-benar superior, golnya juga banyak. Tapi ada yang bilang juga kan Bang Bes, ini DNA Liga Champions itu ya yang punya DNA Liga Champions yang menang. Atau jangan-jangan nanti untuk pertama kalinya dan pembuktian Guardiola selain di Barcelona dia bisa menjadi juara juga di... Kalau City dibilang nggak punya DNA Champions, pelatihnya punya DNA Champions. Iya. Ini satu klub doang. Final keempat ini ya. Iya. Pelatihnya punya Messi gitu. Gitu. Terus tadi nyambung sedikit apa yang dibilang Om Supri, final ideal. Tentu ini adalah final ideal karena mereka perjalanannya jauh dan gak mudah. Mungkin kita bilang City gampang segala macam, enggak. City lawannya Munchen, Madrid, kalah semua tuh kan. Inter pun nggak mudah, Vip, karena mereka harus ngalahin wakil-wakil dari Portugal. Satu, yang kita tahu memang beberapa tahun terakhir tuh keras mainnya kan. Terus mereka harus ngalahin saudara kandungnya. Iya kan? Nah, ini juga berat juga nih kan. Istilahnya udah saling mengenal. Jadi kan lawan yang paling susah adalah lawan yang sudah saling mengenal ya kan. Terus dibilang ideal juga menurut gue ideal. Kenapa? Karena ini adalah duel dua sepak bola dengan wajah yang berbeda. Kenapa? Yang satu ini proaktif, kalau di dunia pelatih proaktif kan tadi katanya udah kursus nih soalnya. Proaktif football, yang satu namanya reaktif football. Jadi yang satu pengen menguasai bola, pengen mendominasi pertandingan dengan possession, yang satu ya silakan kuasain bola, kita akan rebut terus counter. Nah, itu yang Inter Milan.
Jadi ketika udah nyampe final, udah bukan taktikal lagi Om ya, tetapi udah mental dan spiritual itu tadi. Nah, itu dia. Tapi kita bahas pelatihnya dulu. Kita tarik dari atas pelatihnya dulu. Pep dan Simeone. Simeone kan tadi udah dibilang 2 kali di final menang juara. City pernah ke final waktu lawan Chelsea gara-gara overthinking katanya, terus Pep Guardiola kena akhirnya. Nah, tapi kalau ini yang sebenarnya agak diuntungkan dikit aja itu siapa sih? Inter mungkin ya. Inter. Kenceng banget ya jawabnya. Karena apa? Ya kan, yang gua khawatirkan dengan pencapaian impresif yang dilakukan City selama ini, mereka terlalu overconfidence. superior banget. Bagaimana mereka selalu dengan game plan Pep Guardiola memainkan ball possession, memenangkan ball possession. Tapi ingat apa yang disampaikan oleh Arrigo Sacchi, bahwa Simone akan menerapkan taktikal Italia. Bagaimana Corto Streta akan dimainkan, kemudian banyak sekali pemain-pemain di lini tengah untuk bisa memperkuat, mencoba memutus alur serangan dan memutus kecepatan dua flank mereka. Walaupun memang resikonya besar dan potensi mereka untuk melakukan counter itu besar. Iya. Tapi kalau Bang Bes, lu kan sebagai pelatih juga, kalau lu jadi Inter, apa yang lu lakukan di lawan City di final? Ya, ini satu pertandingan doang, nggak ada leg kedua. City lagi superior banget. Kalau kita mau ngalahin City, tentu kita harus belajar dari tim yang pernah mengalahkan. Iya. Brentford. Iya kan. Satu musim ini City udah kalah 5 kali. Di antaranya Liverpool menang, MU menang, terus Spurs juga menang dengan skor yang tipis-tipis, 1-2, 2-1, 1-0 ya kan. Tapi yang menarik menurut saya musim ini adalah Brentford itu. Brentford menang 2 kali di home dan di away. Walaupun yang di kedua mungkin kita nggak perlu terlalu hitung kan. Karena mereka udah juara, terus mungkin pakai tim pemain pelapis, tetapi menang adalah menang. Mau lawannya lapis 2 City juga, itu dapat latihannya sama. Kan tim kalau kita latihan tuh, tim inti, tim cadangan latihan, porsi latihan sama. Jadi menurut gue itu nggak mengurangi kualitas City. Berarti patut kita acungi jempol dan mungkin Simone Inzaghi harus ngelihat gimana sih cara Brentford mengalahkan City. Gimana caranya? Mereka sama-sama pakai 5 back. Terus mereka bertahannya bagus, terus compact di tengah, terus mencari peluang ketika City itu udah mulai karatan serangannya, udah mulai sering kehilangan bola dengan mudah, baru serangnya di situ. Jadi yang bikin sama Brentford sama Inter, modalnya udah sama, Pip. Sama-sama pakai 5 back. Nah, iya itu kan nanti taktikalnya karena ada 5 back, 5 di tengah juga. Tapi ini ada PR tersendiri buat Inzaghi bagaimana cara menghentikan Haaland. Tapi ketika Haaland berhenti, kemarin lawan MU yang golin Gundogan 2, ntar KDB masuk. Nah, itu tuh cara menanggulanginya itu gimana itu? Sebelum sampai bola ke Haaland, artinya 2 flank dari City harus dimatikan. Ya kan? Berarti kinerja dari 2 fullback mereka, wingback mereka. Bagaimana mereka juga harus cerdas dalam menjaga zona, kemudian mengantisipasi untuk tidak Grealish masuk, kemudian juga ada Bernardo Silva melakukan cutting inside gitu loh. Atau ya kan man marking di saat masuk di area penalti dari Inter Milan, seperti apa yang dilakukan oleh Real Madrid di match pertama ya, Rudiger ya. Cukup efektif tuh. Kalau gue ngelihatnya Acerbi mungkin ya akan Serbi. ya, Kalau gue ngelihatnya City itu lebih dari sekedar seorang Erling Haaland. Memang katanya memang untuk melengkapi City itu butuh striker nomor 9. Oke, dia cetak gol banyak di Champions League segala macam, di IPL pun cetak gol banyak. Tetapi ketika seorang Erling Haaland gak bisa cetak gol, City masih punya pemain lain yang bisa. Itu. Ada Bernardo Silva yang kita agak sedikit lupa. Oke, Gundogan juga cetak gol. Nah, tapi kalau lu pertanyaannya adalah bagaimana cara menghentikan Erling Haaland, sekarang ibarat rumah, Pip. Kita punya rumah. Rumah kita bocor, kerannya ya kan. Kan nggak mungkin kita tutup kerannya terus mati airnya. Enggak. Kita harus matikan pusatnya. Ya kan, airnya pusat airnya. Pusatnya siapa itu? Jadi pusat airnya kalau gua bisa cerita sedikit, pusat airnya City ya, aliran serangannya dari mana? Tentu orang paling kreatif di City adalah seorang Kevin De Bruyne. Makanya salah satu cara menghentikannya adalah menang duel di lini tengah. Dan Inter akan punya ketat modal nantinya di lini tengah nantinya. Dan nggak bisa diremehkan, gelandang Itali, Barella, Euro 2020. Tabrak juga. Zona coverage-nya sangat bagus. Terus ada juga di situ mungkin kalau mau main lebih bertahan ada Brozovic. Terus kalau mau counter cepat ada Mkhitaryan, sama ada satunya Hakan Çalhanoğlu. Jadi menurut gua Inter tidak serta-merta langsung tidak diunggulkan di pertandingan ini. Kalau udah final, udah pasti 50-50. Tinggal siapa yang lebih pengen menang. Iya, apalagi kalau berbicara final, detail-detail kecil itu menjadi penentu biasanya. Ingat,
terakhir kali City masuk final Liga Champions, dia nggak pakai gelandang nomor 6. Ah, Dia malah belum coba-coba pemain di situ, Iya. terus akhirnya mereka kalah 1-0 lawan Chelsea. Jadi menurut gua apapun bisa terjadi kalau udah partai final, tetapi sekarang tinggal bagaimana Pep melawan Simeone, adu taktik. Nah iya, ini kalau kita sekarang bahas taktik 3-2-4-1, mungkin Milan juga line up-nya bisa 3-5-2. Nah itu kan menariknya tuh di lini tengah tuh, yang biasanya City sebelumnya lawan Madrid ya 4-3-3, lawan 4-2-3-1 Bayern Munchen. Dia kan belum nih berhadapan dengan yang 3-5-2. Nah itu pasti seru tuh ya di lini tengah tuh, melihatnya gimana tuh? Iya, pasti akan terjadi pertarungan sengit di lini tengah. Tinggal bagaimana kolektivitas dari Inter, apakah nanti akan terpancing dengan kreativitas Kevin De Bruyne, kemudian juga ada Gundogan yang muncul di sesekali ruang antar muncul lini. dari blind Iya, side, iya. kemudian mempergunakan ruang antar lini. Dan ketika mereka deadlock, pastinya mereka akan bermain sedikit agak melebar. Oke, tapi kita nanti akan bahas lagi. Ini perkiraan line up dari Manchester City dan Inter Milan. Ya ada mungkin nggak jauh beda ya line up-nya ya. Tetapi yang bikin beda adalah satu, tentu ketika mereka dalam fase bertahan. Karena Ya. sepak bola itu ada bertahan, menyerang, dan transisi. Transisi. Nah, fase bertahannya City, mereka tuh pakai 4-4-2. Seorang John Stone dia akan turun jadi 4 back, terus ditambah dengan 4 yang di tengah dan 2 yang di atas, biasanya tuh Haaland sama Grealish. Nah, kalau Inter udah nggak istilahnya sudah nggak basa-basi lagi dalam bertahan. Mereka memang 3-5-2 di kertas, tetapi teorinya mereka akan langsung 5 mungkin malah 5-4-1. Iya, bertahan atau dah ya langsung. 5-3-2 langsung bertahan, langsung bertahan karena memang mereka akan menutup zona tengah dan memaksa City untuk main ke pinggir. Iya. Karena kalau di pinggir mereka lebih bisa ngatasin karena di sisi pinggirnya City itu bukan kekuatan terbaiknya, bukan Grealish, bukan Bernardo Silva, tetapi di tengahnya benar-benar luar biasa. Haaland, Kevin De Bruyne, Gundogan itu yang benar-benar threat-nya, benar-benar masalahnya dari City yang bisa bikin masalah. Iya, sebenarnya yang menarik ini bukan cuma Pep Guardiola ingin membuktikan bisa juara di Liga Champions, ini juga pembuktian Liga Italia ya, yang 3 kali final itu di tahun ini baru udah 2 tim gugur. Gagal. Iya gagal. Fiorentina gagal. Fiorentina kena. Roma gagal. Roma kena. Tapi Ya kan, harapannya ya, di Inter ya mungkin. Inter ya. Milan. Juga ini adalah pembuktian seorang Simone Inzaghi. Simone Inzaghi. Karena selama ini yang kita tahu tahun 90-an, 2000-an awal, siapa sih yang nggak kenal seorang Pippo Inzaghi? Iya. Malah abangnya. Iya kan, ya. abangnya juara Piala Dunia, Champions, top skor, main di Juventus, main di Milan, sedangkan beliau nih Pip. Ketika ya jadi mainnya pemain, mungkin kita so-so lah. ya Lazio. Tetapi sekarang kan roda tuh berputar. Wah. Ya kan? Di era Roda itu kepelatihannya berputar. memiliki progres yang luar biasa. Era kan? kepelatihan kebalik. Yang satu ngelatih di Liga 2, di Serie B. Benevento sempat di mana-mana tapi gagal. Tetapi Simone Inzaghi di Lazio berhasil dengan skuad yang pas-pasan, menang lawan Juve di Coppa Italia, di Supercoppa, pindah ke Inter, sekarang bisa bawa masuk ke Champions League yang nggak mudah juga dengan skuad yang banyakan free transfernya. Betul, dan bisa kalau sampai meraih gelar Liga Champions mungkin bisa disejajarkan dengan Conte. ya Bisa pelatih Italia lainnya. Betul, Mancini. Kalau kita lihat statistik sedikit, Pip, balik sedikit ke statistik, bahwa Inter Milan itu peringkat ke-22, 23 dalam hal penguasaan bola. Orang banyak bilang negatif football, sepak bolanya nggak menarik. Tapi ini adalah sepak bola yang membawa Inter sampai ke final. PSG aja pengen masuk final, nggak bisa-bisa. Bayern Munchen juga investasi, Juve apa segala macam, tapi nggak bisa. Inter bisa dengan sepak bola mereka. Artinya kembali gua sering bilang kan, ball possession bukan Belum tentu dia jaminan mendikte. untuk tim itu mampu meraih kemenangan. Tapi emang menarik, Simeone juga benar-benar kayak adaptasi gitu. Kalau menurut statistik dia di Liga Italia beberapa kali memang megang pole position, tapi kalau di event turnamen dia tuh emang selalu rendah. Tapi nah ini kita lihat head to head dari Manchester City dan Inter Milan. Di kiper ada Ederson dan Onana. Ini satu kan kiper yang karena banyak save-nya keserang mulu mungkin kan Inter ya. Sementara Ederson malah dia yang supply bola dari belakang, passing-passingnya bagus. Gimana ngeliatnya nih? Om Supri? Tapi walaupun katakanlah mendapatkan tekanan sering ya, tapi kita lihat save-nya 45 kali, kemudian clean sheet 8 kali. Mentalitasnya udah terbangun sudah terbangun dengan sangat luar biasa, ya kan? Apalagi ini partai final. Walaupun Ederson juga memiliki akurasi umpan yang luar biasa, saya pikir dengan kemampuan kaki kiri. Nah, kalau kita agak maju ini ke
back ya, ada Ruben Dias dan Acerbi. Ini Kalau kita bahas sedikit soal Acerbi, ini kan siapa yang nyangka dia bakal ada di sana? Kita nganggap mungkin Awalnya dia bakal kita nggak pensiun. pernah dengar kan. Dia udah kena cancer 2 kali. Bener. Udah pengobatan apa segala macam dan comeback akhirnya bisa bawa Italia juara Euro walaupun main sedikit dan bawa Inter ke final Liga Champions dan patut kita apresiasi juga dengan main 3 back, istilahnya dia nggak terlalu banyak bertahan dengan formasi 3 back. Jadi dia terbantu dengan fullback juga yang turun dan gelandang yang turun dan itu tidak mudah karena ketika main bertahan konsentrasi itu benar-benar nggak bisa kosong Om ya karena kalau misalnya salah posisi atau salah narik offset trap, itu bisa bahaya karena kalau kita main bertahan hal pertama yang nggak boleh terjadi adalah kebobolan. Karena lu kalau kebobolan ketika lagi pengen main bertahan terpaksa harus main terbuka. Dan ingat ya, di Liga Champions, Inter memiliki presentasi tertinggi dalam tackle. Artinya Acerbi kemudian juga Bastoni itu memiliki peran yang luar biasa, peran yang krusial di lini pertahanan dari Inter. Nah, ini kalau kita ke tengah, ini yang dibilang Bang Bes tadi, ada pusat airnya ini. Pusat air ada KDB dan Hakan nih. Hakan emang belakangan ini kelihatan agak lebih ke dalam sebenarnya ya, Hakan. Ini gimana nih? KDB, yang harus dihentikan justru KDB katanya. Betul, dia punya kepercayaan diri. Kemudian dengan pencapaian City kan membuat KDB kan lebih punya kemampuan dalam melakukan cannonball ya. Walaupun Hakan pun juga sebenarnya tipikalnya nggak beda jauh dengan Kevin De Bruyne gitu. Tinggal bagaimana momentum final ini mampu untuk membawa Hakan tuh kembali bersinar. Dia juga punya kemampuan dengan tendangan dari luar kotak penalti yang sangat baik. Bola-bola set piece-nya juga mematikan gitu. Kalau kayak KDB gimana? Bung Bes, ini kan player yang lu bilang. Ya, kalau kita ngomongin soal key player, apalagi key midfielder, tentu yang kita akan lihat, kita sebagai pelatih pasti akan nyari yang bisa melakukan key pass. Yes. Atau passing kunci, atau passing killer, atau final pass, atau passing apapun sebutannya. Istilahnya gimana cara bola itu sampai ke striker. Gimana cara bola itu sampai di area lawan. Dan ini KDB luar biasa banget mainnya. Dan sekarang ini juga bukan cuma pembuktian seorang Simeone, Pep, tetapi seorang KDB juga. Karena di timnas ya gitu, pas-pasan ya kan. Tapi di klub sekarang dia mau capai treble, masuk jajaran elit gelandang terbaik dunia, mungkin orang masih sanksi. Karena dia belum dapatkan gelar terbaik, contohnya Champions League. Jadi kalau mau masuk selevel, mungkin anggapannya dengan Toni Kroos, Modric, Iniesta, Xavi, ya harus juara dulu. Iya, harus juara dulu. Ya, walaupun kemarin juga sempat terjadi sedikit perbedaan persepsi ya terkait gelar Liga Champions kan antara Pep dengan Kevin De Bruyne kan. Kalau Kevin kan mengatakan bahwa raihan Liga Champions itu memperkuat value dari pemain itu sendiri untuk dia dibeli klub-klub besar lainnya. Iya, dapat nilai yang lebih besar lagi. Nah, ini kita ke depan ada striker-striker, ada Erling Haaland dan Zeko. Zeko punya pengalaman bermain di City. Ya golin kan, walaupun tidak mudah ya kan, tapi pastinya informasi cara bermain dari Pep pasti akan disampaikan ke pelatih mereka, Simone Inzaghi. Walaupun tidak mudah, walaupun tidak punya kecepatan, tapi saya pikir dia akan bisa menjadi penentu nanti. Kalau Erling Haaland, lu ngeliatnya gimana Bang Bes? Dia kan kadang-kadang di big game gitu malah nggak kelihatan tuh. Nah, Haaland ini tuh. yang menarik juga Om, karena 7 pertandingan terakhir golnya sangat minim si Erling Haaland. Jadi apa yang terjadi dengan seorang Erling Haaland ketika momentumnya tuh lagi pengen dibutuhkan dia banget, sekarang malah menurun performanya. Nah, kita lihat malam ini apakah dia bisa memecah kebuntuan dengan mencetak gol atau bahkan membawa City menang. Tapi kalau bahas seorang Erling Haaland, ya tentu ini adalah contoh striker yang benar-benar komplit di era modern sekarang. Yeah. Kadang zaman dulu Om ya, kita striker itu paling ya heading, spesialisnya heading, spesialis tendangan bebas, Del Piero misalnya, atau spesialis sprint. Haaland bisa semua Pak. Komplit. Ya kan, Buka komplit. ruang, Buka ruang, jadi pemantul, nge-press, counter attack, semua dilakuin oleh Erling Haaland. Jadi anak-anak muda, anak-anak SSB sekarang kalau pengen jadi striker, nontonnya yang mana? Nonton Erling Haaland. Dan Ramadan Sananta. Ya apa-apa itu kan bagus Oh juga. iya. Nah, itu tadi head to head, tapi gue masih penasaran nih, lebih sebenarnya final kan memang detail-detail kecil tuh harus diperhatikan dan mungkin Inter mencoba safety banget gitu. Lebih seru kayak apa nih pertandingan nih? Kayaknya babak 1 ada gol City golin duluan sih itu lebih karena Inter kan ini terbuka dua dong. tim yang memiliki karakter dengan game plan yang berbeda. City ofensif,
kemudian Inter agak defensif. Artinya dominasi pasti dimiliki oleh City, ya kan? Walaupun nanti kalau dibilang berat sebelah mungkin akan terjadi ya. Tapi bagaimana kita harus belajar untuk kepelatihan, mungkin bagaimana kolektivitas dalam defense, compactnya seperti apa, jaraknya seperti apa. Ketika attacking pun juga kita harus memaksimalkan dua flank itu seperti apa untuk bisa menyuplai Haaland ataupun bola-bola rebound. Itu yang kita tunggu. Presentasi ya pasti 55-45. Kita nggak bisa juga, kita juga nggak bisa bilang bahwa ketika tim yang menguasai bola, yang nyerang terus itu yang pasti menang. Enggak, karena yang terjadi di Piala Dunia kemarin kita lihat kalau kita comeback Arab Saudi bagaimana lawan Argentina ya kan contohnya. Terus ketika tim menyerang tentu mereka akan berada di area lawan. Yang pasti juga lini pertahanannya juga akan naik dan tinggi dan terbuka. Satu kesalahan kecil dari City bisa berakibat fatal. Mereka harus belajar dari pertandingan melawan Chelsea. Satu kesalahan bola dari tengah kayak asal-asalan nendangnya, mantul, dapat kayak Havertz, serangan balik, gol. Nah itu yang terjadi. Hati-hati, kalau Inter bisa defend bagus satu babak aja, menurut gua bisa panjang nih pertandingan. Cuman yang menarik yang perlu kita tunggu adalah pasti Inter akan menunggu. Ya. Tapi ya kan di saat para pemain City melakukan build up, potensi untuk high press ada juga, tapi tidak akan dilakukan dalam 45 menit sepanjang pertandingan. Situasional sepak bola memerlukan fleksibilitas taktikal. Juga Vip, yang bikin beda Pep dan Simone di kualifikasi Champions ini sampai babak knockout adalah Simone selalu menggunakan 5 pergantian pemain. Sementara Pep kadang-kadang yang pas lawan Madrid tuh nggak ada yang ganti. Bahkan mungkin cuma 2. Sedangkan Simone Inzaghi selalu mengganti semua pemainnya. Artinya apa? Simone Inzaghi selalu punya plan B. Dan pemain cadangan yang mungkin feeling gue Lautaro Martinez mungkin kalau kelelahan, Dzeko pasti akan kelelahan karena umur udah nggak muda. Ada seorang Romelu Lukaku yang bisa membuktikan. Karena kalau dibandingin Romelu Lukaku sama Erling Haaland, performanya sekarang ya mungkin lagi Pelan tapi pasti pelan ya. tapi pasti. Malah kayak begini, Erling Haaland di sini, Lukaku di sini. Sekarang begini, akhirnya mereka ketemu di tengah atau bahkan siapa yang bakal performnya kan. Menurut gua Lukaku harus diwaspadai. Dan ketat di tengah, kemudian siapa yang mampu mendominasi dengan memaksimalkan half space mereka, itu akan menjadi kunci. Nah, itu dia tadi. Tapi gue nggak mau nanya tentang prediksi menang atau kalah. Kira-kira di babak pertama ada gol atau golnya nanti setelah ada pergantian. Kayak gimana itu? Kalau sampai 45 menit babak pertama tidak 0-0. tercipta gol, artinya defense-nya Inter Milan, Simone Inzaghi sukses. Dan gol akan tercipta di 60 sampai 70-an. Inter yang golin. Pokoknya ada setelah itu. Gila. Lalu Bang Bes, gimana Bang Bes? Kayaknya bakal agak sedikit pernah nggak lihat video Pip yang tanah tuh berat sebelah gini nyerangnya ke bawah. Ya kayak begitulah kurang lebih itu ultinya Pep ya kan dia ngangkat lapangan jadi bola turun terus gitu. Tinggal bagaimana meredam serangan itu. Ya, Tapi gue percaya Itali bisa lah membuktikan dengan tradisi Catenaccio bertahan asal nggak kebobolan Pip. Nah asal nggak kebobolan cepat. Kalau bisa Inter panjang. cetak gol lebih dahulu, pertandingan akan ramai. iya, makin rapat tuh. Tapi Inter. kalau City cetak gol terlebih dahulu, tadi, ya kan? Di bawah 10 menit pertama aja, kalau dia kebobolan Kena satu, aja satu. pasti langsung kebuka. Wah, itu dia tuh tugas Simeone. Cukup berat juga di final, tapi menurut gue sih ini udah sampai final aja dengan Inter yang baru bangkit lagi. Luar Udah biasa. lumayan, udah prestasi. Nah, itu tadi komentator-komentator kita sudah memberikan analisa, tapi kalau Kick and Runs Mania atau Transport Mania punya prediksi lain, silakan di komen di kolom komentar. Silakan diskusi di sana. Masih banyak pembahasan yang seru dan menarik lagi, tetap di Kick and Runs. Walaupun udah off season, tapi berita tentang transfer lagi panas-panasnya karena ada Karim Benzema yang menyusul Ronaldo gabung di Al Ittihad. Arab ingin dilihat sebagai negara yang memiliki kekuatan yang luar biasa dalam sepak bola. Dan itu mereka punya tujuan adalah di tahun 2030 tadi udah dibahas Om. Piala Dunia 2030. Mereka masih bidding, belum jadi Pip.